Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini agar mendapat berkah dari Sang Maha Kuasa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Oke, selamat pagi. Sudah masuk semua anak-anak? Sudah, Pak. Ada yang belum masuk? Si Bambang, Pak. Oh, apa masih sakit? Atau Kambingnya beranak. kamu yang kambing? Pusingnya Jadi dalam kondisi pandemi COVID seperti ini anak-anak, meskipun kita sudah diizinkan untuk kegiatan tatap muka, tapi alangkah lebih baiknya kita senantiasa terus mematuhi protokol kesehatan. Dengan apa anak-anak? Ada 3M. Memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, jaga jarak. dan pakai sabun dengan air yang mengalir ya, anak ya. Dan mudah-mudahan keadaan ini segera berlalu sehingga kita dapat melanjutkan aktivitas pembelajaran kita dengan lebih efektif dan lebih efisien. Nah, pada hari ini anak-anak kita akan melanjutkan materi kita tentang penyajian data. Kemarin kita sudah belajar mengenai data dan penyajian data. Oke, kita ingat-ingat dulu materi yang kemarin. Data itu apa ya? Ada yang masih ingat? Apa itu data? Angka-angka, Pak. Angka-angka. Ada lagi? bentuk jamak dari datum, Pak. Sudah tingkat tinggi ya. Ada lagi? Angka yang banyak. Nah, Anggota Pak, anggota. oke, anggota. Jadi data itu anak-anak adalah kumpulan dari fakta-fakta yang dapat memberikan gambaran luas mengenai suatu keadaan. Itu ya, yang dimaksud dengan data. Nah, kemarin kita juga sudah belajar mengenai penyajian data. Ada beberapa penyajian data. Coba Irman, masih ingat tak penyajian data? Satu aja, apa? Min. Tabel, Pak, tabel. Tabel, oke. Nenden. Grafik, Pak. Dengan grafik, kemudian Robi, Batang, Pak. diagram apa? Diagram batang, Pak. Diagram lingkaran. Sin, Apa ya, Pak? Sudah semua ya, Pak? sudah semua. Kayaknya di satu lagi apa ya? Oh, Diagram garis. diagram garis. Piktogram. Jadi ada beberapa cara untuk menyajikan data. Yang pertama adalah tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran ya. Salah ketik itu saya lembur loh berarti. Ya, anak-anak ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini seperti yang sudah saya Bapak sampaikan pada pertemuan kemarin sebelum bagi kelompok ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat membaca data tabel dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, masih melalui kegiatan pembelajaran based learning, peserta didik dapat menggunakan spreadsheet dengan lancar. Kita akan belajar bagaimana sih cara memanfaatkan spreadsheet itu. Kemudian yang ketiga adalah melalui kegiatan pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis data dengan tepat, gitu ya. Nah, ya. Kemudian materi pokok kita masih materi pokok yang kemarin, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Pada hari ini, Bapak juga akan melakukan beberapa penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap spiritual dalam melalui kegiatan observasi ketika pembelajaran kita berlangsung, juga dengan penilaian sosial. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Jadi nanti di akhir pembelajaran Bapak akan memberikan post test kepada Anda sekalian untuk mengukur ketercapaian kompetensi Anda. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Nanti kita akan belajar dengan menggunakan lembar kerja peserta didik. Nah, nanti Bapak akan mengamati nih gimana keterampilan kalian dalam mengerjakan LKPD tadi. Ya. Kemudian manfaatnya Anda. Nah, ini adalah soal-soal ulangan Anda kemarin-kemarin. Banyak sekali ya. Nah, ini baru satu kelas ternyata. Satu kelas.
Nah, lihat nih. Ada 5 kelas jadinya seperti itu. Nah, bisa dibayangkan mau kalau ada tiba-tiba kepala sekolah minta data mana data nilai kelas 7A misalnya. Nah, sudah di kilo. Atau nilai tertingginya berapa gitu. Atau tolong ambilkan carikan data yang ulangan kemarin, yang nilai tertinggi siapa, yang perlu remedi siapa gitu. Susah sekali kayak gini sampai kepala bapak nggak kelihatan ini. Nah, kalau kita menggunakan menyajikan data-data tadi ya, Ananda, tumpukan-tumpukan ini kita olah menjadi sebuah data dan kita masukkan ke dalam perangkat, bisa dengan laptop, bahkan bisa diakses melalui smartphone atau handphone. Jadi sangat lebih praktis jika kita memanfaatkan teknologi dalam pengolahan data, penyajian data juga. Nah, anak-anak sekalian, kemarin Bapak sudah memberikan informasi bahwa kita akan mencoba melakukan pembelajaran dengan problem based learning. Coba anak-anak sekalian perhatikan di depan. Ini ada data PPDB SMP di Kabupaten Kota Makmur. Nah, ada banyak sekali ya. Nah, kalau tadi datanya tidak disajikan dalam tabel seperti ini, nah mungkin satu ruangan ini tertutup. Nah, tertutup dengan data-data peserta didik tadi. Nah, ini ada 20 sekolah negeri di Kota Makmur. Nah, pertanyaannya adalah apakah sekolah yang menerima peserta didik baru terbanyak itu juga memiliki presentasi peserta didik yang diterima terbesar juga ya? Kira-kira iya atau enggak ya? Nah, ini tugas kalian. Silakan kalian amati, cermati, Anda diskusikan di dalam kelompok. Nah, sudah dibentuk yang kemarin ya? Sudah duduk dalam posisi kelompok masing-masing? Sudah. Alhamdulillah sudah. Silakan Ananda sekalian membuka laptop Ananda semuanya. Nah, kita akan berkolaborasi. Pakai laptop. Kita kan Komputer. sekolah rasional. Nah, Bapak sudah menyiapkan LKPD masing-masing. Nah, ini ada kelompok 1, ini adalah linknya. Bit.ly praktek LKPD 1, kelompok 2 juga, kelompok 3 juga, kelompok 4 juga. Nah, atau linknya juga sudah Bapak kirimkan ke WA Group. Nah, Anda sekalian tiap masing-masing kelompok bisa membuka linknya masing-masing. Coba Anda buka dulu. Jadi nanti Anda bekerja kelompok dalam satu perangkat tadi. Itu filenya cuma satu tapi bisa dikerjakan secara bersama-sama. Coba ini kelompok berapa? 3. Coba dibuka linknya tadi sudah Bapak siapkan. Nah, tugas Ananda, silahkan Ananda lengkapi LKPD yang sudah LKPD online tadi yang sudah Bapak siapkan tadi. Nah, untuk datanya itu Bapak juga sudah mengirimnya di grup WA atau bisa Ananda lihat di layar ini. Silakan. Kemarin kan Ananda banyak yang cerita jarang menggunakan laptop mengetik kan. Nah, ini kita belajar mengetik bareng-bareng. Tapi saya harapkan kerjasamanya satu kelompok harus kerjasama semua. Bapak bisa cek loh kelompok mana yang sudah masuk di sini. Coba ya, Bapak cek. Ini jangan-jangan nggak ngerjain semua. Bapak cek dari kelompok 1. Kelompok 1 baru 1 yang masuk ini. Sian. Nah. Kelompok 2. Ayo email masuk email. Malu-maluin kelompok 1 aja. Kelompok 2. Oh, ada 1. Nah. Kelompok 3 baru 1 juga yang masuk. Tantan. Kelompok 4 yang rajin. Semuanya buka filenya 1 ini. Jadi Ananda kerjakan saja di situ, bagi tugas atau satu ngetik satu baca. Nah, di
titik ya. Coba. Kelompok 4 semuanya udah nggak masuk. Ini di tampilan ini kelompok 4. Nah, kelompok 4. Bapak bisa lihat nih kelompok 4 yang sini siapa sih? Oh. Cipung, siapa yang namanya Cipung? Ini nggak pakai akun pembelajar pasti karena namanya masih rumus. Nah, kalau Tantan ini dia sudah pakai akun pembelajar, jadi namanya sudah muncul di sini. Oke, silakan Ananda lengkapi dulu datanya di WA sudah Bapak kirim. Datanya tampilin, Pak. Datanya ditampilkan. Oke. Saya tampilkan datanya dulu ya. Biar lebih enak isinya. Jadi datanya kalau nggak kerja sama nggak selesai nanti. Isi datanya, Isi dulu datanya, kemudian nanti kita coba nih bagaimana cara memanfaatkan aplikasi Spreadsheet-nya itu seperti apa. Di situ kan ada apa itu mencari persentase, kemudian di pertanyaan bawah itu kan ada pertanyaan juga loh, coba di scroll di bawah. Nah, ini ada kerjakan secara kelompok dengan memanfaatkan Spreadsheet-nya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan didiskusikan dengan rekan-rekan kelompoknya dulu. Kalau memang rekan kelompoknya tidak bisa menjawab, nanti akan Bapak bantu untuk menjawab. Kalau biar lebih efektif, bagi tugas misalnya saya nomor 10 sampai nomor 15 atau saya yang bagian siswa yang diterima, jadi lebih cepat nanti kalau Anda kerjasama. Bagi baca doa. Sudah kelompok sini kelompok berapa? Sudah semua. Nah, kalau tabelnya sudah dilengkapi data itu, coba Anda cari persentase peserta didik yang diterima. Caranya gimana ya? Rumus persentase ada yang tahu? Kemarin materi semester 1 kelas 7 dulu waktu awal-awal itu. Pak, yang diterima per yang mendaftar, Pak, dari 100%. Kalau untuk mencari persentase yang sebagai pembilang yang mana yang dibagi? Yang atas, Pak, yang diterima. Yang diterima ya, per Yang yang mendaftar. mendaftar semua, kemudian kan 100% bisa. Kalau di Spreadsheet ada menu persen, jadi Anda nggak perlu ngalikan 100%, per saja bisa. Kemudian ada cara cepat loh biar kerjaan Anda nggak satu-satu. Ditarik, Pak. Di mana? Tarik ini ya, Pak. Ditarik. Ditarik? Ditarik ke bawah. Apanya yang ditarik? Lambang plusnya itu, Pak. Lambang plusnya ya. Sudah semua ya ini ya? Sudah. Saya close dulu di sini biar Ananda tahu semua. Biar saya tampilkan tugas Ananda. Kelompok berapa nih yang sudah selesai ya? Saya tampilkan. Wow, ini kelompok 1 sudah semua ya. Nah, kelompok 1, kelompok 4 juga sudah. Kelompok 4 juga sudah selesai tabelnya. Tadi caranya gimana? Untuk biar lebih cepat, nah biar kelompok 3 bisa terbantu nih. Caranya gimana? Yang biru-biru, Pak. Yang biru-biru ini tarik ke bawah ya, seperti ini. Nah gitu, otomatis nanti rumusnya tadi tercopy secara otomatis gitu ya. Tapi ini 0% karena yang sini belum diisi. Ayo kelompok 3 semangat. Diisi. Datanya di WA juga ada. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah, kelompok 4 tadi yang pertama. Oke. Kalau sudah, Anda jumlahkan. Kalau jumlah satu-satu susah ya? Ada yang tahu nggak caranya biar cepat? Rumus apa? Sum ya, sum, SUM sama dengan SUM gitu ya. Kurung buka, kemudian
diklik atau ditarik yang mau ditambahkan gitu. Kalau Ananda masih bingung, Ananda bisa buka googling ya, di Google juga banyak loh. Itu cara menambahkan otomatis. Nanti Ananda explore di situ. Saya yakin anak-anak semuanya pinter-pinter. Nah, setelah itu silakan Ananda kerjakan. Di sini ada LKPD-nya. Nah, nanti perwakilan salah satu nanti bisa presentasi di depan kelas. Jadi sekali lagi kalau ada masalah silakan didiskusikan, tanyakan ke teman-teman kelompoknya. Biar cepat anaknya bisa bagi tugas loh. Oh saya yang nomor 8 ya, saya nomor 7 gitu bisa loh. Nggak harus nunggu satu laptop mengerjakan satu gitu enggak. Jadi semua Ananda kan menghadap satu laptop masing-masing kan, bisa mengerjakan secara langsung. Filenya bisa diedit bersamaan. Nggak perlu khawatir. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, 2, ini Ananda tinggal kecermatan Ananda untuk membaca tabelnya ya, harus cermat, teliti karena angka-angka semua. Kemudian untuk yang nomor 4, sekolah yang memiliki pendaftar PPDB paling banyak. Nah, caranya gimana Ananda bisa memanfaatkan menu sort. Di atas ini Ananda ada titik 3 ini ya, diklik saja sortnya, caranya bagaimana gitu. Coba Ananda explore dulu, Ananda coba-coba perubahannya apa. Di sort ada sort pilihan A to Z, Z to A. Dicoba. Biar lebih cepat nah. Kalau secara manual susah banget ya. Urutkan satu-satu, datanya ada 20 sekolah mau dilihat satu-satu. Pakai menu sort biar lebih gampang. Iya. Berdasarkan A to Z to A itu ya. Kalau A to Z itu berarti dari kecil ke besar. Kalau Z to A dari besar ke kecil. Jadi lebih mudah Anda mengerjakannya itu. Iya, lebih mudah kok. Sudah? Oke, sudah semua ya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah ya, kelompok 4 sudah. Nah, yang terakhir, yang paling penting, apakah sekolah penerima peserta didik terbanyak juga memiliki presentasi peserta didik yang terima paling tinggi juga? Coba dijawab di situ. Nanti salah satu perwakilan kelompok yang beruntung bisa maju ke depan untuk menjelaskan kepada kawan-kawan. Sudah semua? Sudah? Halo. Hai. Halo. Sudah? Kalau sudah, coba tangannya di atas dulu. Angkat tangan di atas semuanya. Sudah semua? Sudah? Oke, kita cek konsentrasi Anda sekalian ya. Kalau Bapak ngomong tunggal, Anda semua tepuk 1 kali ya. Kalau ganda 2 kali ya. Nanti kelompok yang salah kurang konsentrasi kita suruh maju ke depan untuk presentasi. Setuju ya? Setuju. Oke, kita cek dulu. Tunggal. Yang nggak tepuk juga. Oke, siap? Isan, siap? Oh masih ya udah. Oke, siap? Tunggal. Ganda.
baru latihan. Santai. Udah siap semua ya? Oke. Sekarang baru yang serius. 1, 2, 3. Ganda. Tunggal. Ganda. Ganda. Tunggal. Siapa tadi yang kedua? Tunggal. Ganda. Ganda. Tunggal. Tunggal. Ari masuk ke depan. Oke, tepuk tangan untuk Ari. Sengaja supaya nanti 2 jam gak selesai loh. Konsentrasi semua di kelas. Nanti 2 jam tepuk-tepuk terus. Ari dijelaskan yang di kelompok 4. Baik Bapak. Kelompok 4. Langsung saja di Apakah sekolah yang menerima peserta didik baru terbanyak juga memiliki persentase peserta didik yang diterima paling tinggi? Jelaskan jawaban kami. Kelompok 4 tidak. Kenapa tidak? Kalau kita lihat Pak di spreadsheet-nya, tadi kan kita urutkan yang paling banyak mendaftar itu ada di SMP 4. Nah, kita lihat persentase yang diterima di SMP 4 itu hanya 63,53%. Terus kita urutkan lagi yang di persentase Pak, tolong diberikan Pak. Bisa lo diberikan dari situ. Bisa lo coba kawan kelompoknya diberikan. Klik aja nih Bu, apa itu Bu? Apa nih garis stopnya ini? Klik ZA. Ternyata yang paling tinggi persentasenya adalah SMP 14 Pak. Tadi kalau yang paling banyak mendaftar SMP 4, yang paling banyak diterima ternyata SMP 14. Itu alasan kami Pak. Tidak. Oke, dari kelompok lain ada yang menanggapi atau ada yang bertanya? Setuju Pak, sama. Setuju. Kelompok 1 setuju, kelompok 2 atau alasannya berbeda? Coba ditarakan. Sama semua? Sama Pak. Oke, kalau sudah sama semua, terima kasih. Lihat pause dulu untuk Adi. Jadi kita simpulkan dulu ya. Ternyata tadi jawabannya ya atau tidak tadi? Tidak. Karena apa? Yang tinggi. Karena because selalu Always. di bahasa Inggris. Karena apa? Karena untuk menentukan presentasi variabelnya ada 2. Yang pertama bukan hanya yang terbanyak ya, bukan hanya yang diterima, tetapi apa sih? Yang satu lagi yang mempengaruhi besar kecilnya Banyak peserta didik yang mendaftarnya Pak. banyak siswa atau banyak peserta didik yang mendaftar. Jadi dua-duanya itu berpengaruh, bukan hanya salah satu variabel saja. Itu yang namanya. Sebelum Bapak lanjutkan, ada yang ditanyakan dulu. Sudah paham semua? Sudah Pak, jelas. Sudah. Untuk mengecek pemahaman Ananda, Bapak sudah menyiapkan. Yuk main game yuk. Main game. Silakan, karena Bapak belum menyiapkan aplikasi yang sesuai, nanti ada beberapa yang harus Ananda buka. Jadi datanya ada di sini. Coba Ananda buka dulu di laptop. Untuk menjawab ini dibutuhkan data ini. Yuk Pak. Karena di aplikasi ini Nggak ada linknya Pak. Itu tuh. praktik penilaian Tapi Ditli ketiknya. Astagfirullah. dari praktik penilaian. Nah, kalau tidak membuka link ini nanti nggak bisa mengerjakan. Iya, ngerti dulu. Di situ tadi juga ada menu shopnya juga sudah disiapkan di situ. Jumlah juga sudah disiapkan, menu presentasi juga sudah ada di situ. Jadi goyang kamera. Jadi dibuka dulu linknya sebelum mulai ada mengisi. Bisa berbagi dengan kawannya ya. Belum
Sudah? Pak. Kalau enggak saya kirimkan ke. Sudah ada, Pak. Kirim ke WA. Udah telanjur ngetik. Biar kawan-kawan yang lain bisa. Ini suruh ngapain, Pak? Dibuka dulu sambil nunggu kawannya. Oke, Bapak. Aku ngantuk loh. Sebenarnya. Belum. Sambil nunggu ya. Bisa. Istriku. Oke, saya kirimkan. Istriku berbunga-bunga. Istrinya berbunga-bunga. Panggilan pijat terjauh udah 2 kali. Aduh. Terabaikan. Maaf istriku, diabaikan dulu. Kalau istriku 1, istriku 2. Wow, istriku 2, istriku 3. Sudah ya. Rahasia rumah tangga terbongkar di Anda sini. kerjakan dengan HP. Biar sambil lihat laptop sama HP. Kahoot.it. Anda buka kahoot.it. ya? Sudah? Kemudian masukkan PIN ini yang Anda. 77061128. Udah deh. Tokennya 7706 128. 77061128. Nickname-nya siapa nih, Pak? Terserah email. Nah, sudah ada 4 yang masuk, ada Adi, Oke, go. Zulsin. Selamat bermain. You Siap? are in unique name on screen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 orang yang masuk. Punya error. Yang punya error bisa kerja sama kawannya. Boleh, namanya 2. Misalnya Ratna dan Dali, gitu boleh. Nama-namanya keren-keren ya. Angel, Julsin, Ari, Aimel. Oke, yang lainnya? Siap, Bram. gampang saja. Siapa Yakin Bram tuh? nggak mau ke Ramantio. DJ. Waduh, DJ. Ini DJ DJ. naga atau DJ? DJ Bram. Ada lagi? Sudah? Baru 9 orang. Siap? Ya. Ya, jadi datanya di situ dilihat. Nah, masuk barang. Ini apa ya? Naruto. Sudah 10? Siap? Kita mulai sekarang? Siap. Siap? Siap. Oke. Penyajian data. Lihat di layar ya. Pertanyaannya di layar, jawabannya di HP Anda semuanya. Provinsi dengan orang positif COVID terbanyak 3. Merah Jawa Barat, biru Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali. Iya, soalnya di sini. Katanya di situ. Merah Jawa Barat. Cepet. Cepat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tet. Jawabannya adalah Jawa Tengah. Lanjut. Yang kedua. Oh, ini yang paling tinggi ya. Paling cepat Adi. Kemudian disusul Angel. Ada Naruto juga di sini. Ada. Hati-hati jangan mengeluarkan itu ya. Oke, kita lanjutkan. Next. Ini benar salah, hanya 2 pilihan jawaban. Benar atau salah? Provinsi yang persentase kesembuhannya terendah kedua adalah Sumatera Barat. Benar apa salah? Kesembuhannya. Terendah ya? Terendah. Ya.
Bersepeda. Ini tanda-tanda girang banget 3, 2, 1 selesai. Ten. Wow. Jawabannya adalah salah. Kita lihat yang paling cepat. Yeay. Disusul oleh Adi, Ari dan Naruto dan Kali data loh. Keren kan kali data kan? Lanjut ke pertanyaan 3. Oke, pertanyaan 3. Jawabannya nanti ada 4. Di Pilih antara salah satu provinsi berikut, manakah yang memiliki orang positif? yang memiliki Yang paling banyak. positif terbanyak. Ayo, siapa? Enggak ada data kan? Keren kan? Gimana? Angel. 4, 3, 2, 1. Kita lihat. Angel. 2 kali 4 ya. Lanjut soal keempat. Soalnya cuma ada 5 ya. Ini benar atau salah? Banyak orang yang sembuh di Jawa Barat. 3 kali lipat dari Papua. Benar apa salah? Siapa jawaban? Iya. Siapa aja kemarin tuh? Oh, jawabannya apa? 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Ten. Jawabannya adalah benar. Satu orang salah. Terus. Angel. Angel lagi ya. And the winner is yang Soal terakhir nih, soal terakhir nah. Adi sama Ari nah. Ayo. Semangat yang lain juga. Benar atau salah? Persentase orang sembuh di Kalimantan Selatan sepertiga dari persentase orang sembuh di Papua. Jawabannya adalah ini girang banget. Girang banget. Nebak, jangan nebak. Ayo Pak Adi, warna favoritnya Doraemon itu. Waktunya kelamaan. Sudah ada 9 yang jawab. Lima, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Jawabannya adalah benar. Benar. Blue. Kita lihat Tereng. siapa yang juara 1. Wow. Ternyata minta disangka-sangka terduga. Yang pertama. Siapa yang pertama? Adi. Oh, Angel. Mungkin ada Naruto disusul dengan yang lainnya. Enggak ada data loh. Iya. Aku udah bilang yang sekolah. Makin cepet. Untung. Oke, itu tadi Anda sekalian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Iya, Kita Game interaktif. bagaimana membaca data, kemudian juga memanfaatkan aplikasi Spreadsheet untuk mempermudah dalam kita membaca dan mengelola data. Nah, dari awal sampai akhir tadi Lebih saya asik daripada sampaikan, kuisis ya. Anda semuanya Lebih asik dari semangat kuisis ya, tapi mengikuti kuisisnya pembelajaran bagus juga kita sih. ini sangat antusias. cermatnya Pos dulu untuk kita semua. Kemudian Ananda untuk pertemuan minggu depan ini karena materinya sudah selesai, nanti kita akan mengadakan penilaian harian ya. Nah, jadi silakan Ananda belajar sungguh-sungguh di rumah maupun di mana saja. Kemudian karena bentar lagi juga semesteran ya, ini materi terakhir ya. Nah, saya harapkan Anda juga mempersiapkan diri untuk semesteran mulai dari awal, itu ya. Itu saja dari Bapak. Kemudian untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini,
Mari kita tutup dengan bacaan bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Kamu anak download nih. Ada download ya? Berarti mak bapaknya Google ya? Google. Bapaknya Pak Web.